Terus saja jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa muka boten kaula pun para panjenengan sateja tetap berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Paringanna pafajra kesehatan epon, rezeki epon luas sarangan Allah, sateja masalah kasumpekan yang dalam kaudian merasa muka dilapangkan sarangan Allah Subhanahu wa taala, ben abad bisa ridha terhadap pun apa yang ditakdirkan sarangan Allah Subhanahu wa taala dekat abad masing-masing. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para nabi pada marja menyambung kajian kita pada kitab Risalatus Samaniyah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama kirimkan Fatihah kepada Kiai Musannif pengarang kitab Risalatus Samaniyah, yaitu adalah Syekh Syaman Al-Badani. Mubarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hendaklah kita ketahui asalnya diri. Kadito terkait kalaban kesempurnaan mengenal dek Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaanna orang kenal dek Allah Subhanahu wa taala, Ibn Sesaman Al-Badani sepertama aki kadito hendaknya mengetahui asal nadiri, atau asal usulna abe, dan tentunya sekaligus asal usulnya alam semesta, asal usulnya alam makhluk kadito. Seperti yang tersebut di atas, ampun dibahaskan si waktu dalam setelahnya muqaddimah. Yang kedua, maka hendaklah engkau matikan dirimu sebelum daripada mati. Jadi sikap yang dua, setelah kita tahu asal usulnya diri, kemudian yang kedua kita mate abe. Di mana bi mate abe dengan dalam syariat, dengan dalam fikih panika haram. Tapi mana bi orang panika terwal pangkia ka pangeran, terkenal ka pangeran, justru mate secara hakikat panika hukumna wajib. Seperti sebutkan Allah Subhanahu wa taala mutu qabla antamut. Kadang juga beda seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Panika dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa saja pasera orang atau barang siapa yang mengenal diri akan mati. Nabi orang panika pun kenal kaabana orang panika pasti mati. Karena tahu bahwasanya sanyatana abu panika mati pun tahu di. Karena Nabi pasera orang saya kenal dek kaabana pasti mati. Maka bahwasanya terkenalah Tuhannya mentinglah mate, maka huro orang panika kenal kapangeranna yang hidup, yang tiada mati, artinya pangeran semahaudi mahalangkeung tak pernah mate. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, antal mautu qablal maut. Artinya engkau matikan diri kamu, itu dahulu sebelum daripada mati. Jadi seperti disebutkan Allah Subhanahu wa taala, antal maut qablal maut, matikan diri kamu sebelum mati. Kemudian bermula mematikan diri itu seperti katanya wala qadirun. Panika saya maksud mate abe. Panika wala qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un,
wala basirun wala mutakallimun. Artinya tiada hambaku kuasa, tiada hamba itu kuasa, la qadirun. Kemudian wala muridun, dan tiada hamba berkehendak, dan tiada hamba tahu, wala alimun. Kemudian dan tiada hamba hidup, wala hayyun. Kemudian dan tiada hamba mendengar, wala sami'un. Dan tiada hamba itu melihat, wala basirun. Dan tiada hamba itu berkata-kata, wala mutakallimun. Paneka saya maksud mate abe otabena abe paneka mate. Hanya Allah yang kuasa dan yang berkehendak, kemudian dan yang tahu adalah Allah, kemudian dan hidup adalah Allah, dan yang mendengar adalah Allah, dan yang melihat adalah Allah, dan yang berkata-kata adalah Allah, dan yang maujud Allah, dan yang esa adalah Allah. Maka yaitu telah fanalah sekalian diri itu di dalam dirinya, di dalam diri ahadiyatnya Allah, yakni di dalam ilmu Allah yang kadim adanya, intaha. Nah, nika para pada murja saya kapeng setong ampun menjelaskan pada pertemuan yang lalu, maka saya kapeng dua untuk sampurna na abe paneka mau kenal dek ke Allah, engke paneka mate abe. Kenapa saya maksud mate abe? Akatia segala paneka la qadirun abe paneka tak kuasa. Dan sanyatana lakar manusia paneka sobung manusia sekuasa. Dan itunya di alam makhluk kak dinto sobung makhluk paneka sekuasa. Khusus nama nabi orang ngaji abe, maka kembalikan kuasana abe paneka kuasana abe paneka hakikatna kuasana Allah. Kemudian wala muridun abe paneka tak di kehendak. Makanya kuasa paneka para bose pada murja paneka atas kuasaan Allah. Jadi Allah yang menguasai segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir, atau innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia Allah yaitu adalah ala kulli syai'in qadir, menguasai segala sesuatu. Tetinya tanah Nabi marah paneka memang abe paneka tak kuasa, tapi kuasana abe paneka karena kuasana Allah. Abe paneka kuasa paneka kan karena kuasana Allah saya keangku. Berarti abe paneka nyata-nyata memang tidak kuasa. Lalu kenapa manusia mengatakan dia berkuasa? Karena dia tidak kenal kepada yang maha kuasa, bahwasanya yang kuasa itu adalah Allah, yang maha kuasa itu adalah Allah. Diri kita yaitu adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Sobung kekuatan, kemudian sobung daya, kemudian tidak ada kehendak, la muridun, tidak ada kehendak. Berarti kehendakna apa paneka hakikatnya kehendakna Allah, baik ataupun buruk paneka kehendakna Allah. Cuma mana berkehendak kepada yang baik, itulah yang berada di dalam ridanya Allah. Tapi ketika abak paneka berkehendak kepada keburukan, itulah kehendak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto kan sering bingung pemahaman Kak Dinto. Berarti mun Maria apele-pelean pangeran. Karena Allah itu mengatakan ma min khairin fa min Allah, yang baik itu daripada Allah, wa ma min syarrin fa min nafsik, dan yang buruk itu daripada diri kamu sendiri. Yang dari diri kamu sendiri yang buruk itu juga hakikatnya dari Allah, tapi syariatnya
namanya dari manusia. Kenapa dikatakan syariatnya dari diri manusia? Karena manusia tidak nampak kepada kekuasaan Allah, tidak nampak atas ilmu Allah, tak nampak akan wujud Allah, sehingganya keluar dari abe. Kapan keluar daripada abe? Itulah yang disebutkan syar, disebut yaitu adalah coba syarrun. Bisa dipahami Ki? Tapi ketika abe paneka sadarnya itu hanya atas kuasanya Allah, atas kehendaknya Allah, artinya abe paneka dalam kondisi mate, maka akan sombong lain lah yang berkuasa, lain Allah. Jadi aku tak coba paneka ketika abe paneka tak mate. Nah, mereka abe tak bisa mate abe paneka tak mate, abe paneka tak bisa padeng ke Allah. Berarti ke Allah paneka abe paneka terdinding utawa terhijab deka abe kaulati bi, karena rampok ndikna pangeran utawa padeng utawa ngakui deka abekna, deka kuasana abekna, ngakui deka kehendakna abekna, itulah saya dari abek. Ketika keluar dari abek, itulah nyamana saya keluar dari abek. Paneka kocak akan coba deka sampai jeng sekali, tapi keluar dari abek asa deka sekali keluar dari abek. Paneka juga kenapa mereka kocak coba polana manusia paneka nyatanya memang tak kuasa, tandik kehendak, tandik kekuatan, tandik apa, kemudian coba nak dima, coba nak mereka karena ya aku endi, nah, kan ki, karena ya aku endi, nah, sadar na abak paneka, sadar na endi, nah, tapi paneka laki beda praktek na maramma abak paneka nyerah akan perbuatan na nyaman amalan na maramma carana mate abe, maram macarana nyabut abe. Tapi secara global penjelasannya kayak ketika dinto. Cuma panika beda rahasiana laki nyamana eneng dalam sampejeng mi'raj maram macarana sampurnana abe panika mate abe. Karena mungkin anyabe nyamana panika benih mate. Kan ki. Mungkin bedanya beuna panika benih mate karena orang mate panika tantuna tanya maka beda praktek laki ampean panika bisa nyabutnya benar tire. Karena mana bi Siti Jenar panika kan murid-muridnya kan nyabutnya benar tire. Kan ki. Tapi Kak Dinto secara maknawi pun tentang mati terus. Kan matinya sementara mutu qabla antamut mati abe. Nah, sementara kamu belum mati. Sakeja berah pangecep beraan matena. Tapi lah mati terus lah. Kapan nyabut kan nyabut mati terus, tapi secara maknawi. Mereka hampir tirek lah ya rasakan lagi hampir tirek. Kak Dinto banyak carita memang, tapi mulai tanyai lalakonna perbuatan nama ma'rifat mereka yang ki banyak seta oning kak dia mentokna. Maramma lakona cara nama teabe. Nah kak dia ya nona marabi carita nama Kak Dinto pada kitab Kak Dinto lah. Umum lamanya orang ngecarita Kak Dinto, tapi maramma praktek na cara nama teabe paneka sulit ditemui. Nah, mereka para bersabda mulja kecuali orang-orang seoleh kaserenan. Seoleh cak panapa abikina oleh kaserenan dari kuru-kuru mereka sebisa membaiat, sebisa aparengi oning deka orang. Mana bicatorna mate sebelum mate mereka pun banyak. Tapi praktek na maram macara nama teaba, nah panika akhirnya mentok kak dia lah. Nah, para rabu pada menja la kadirun la alimun. Sobung abak panika sanyatana memang tak oning. Jadi ilmu sebeda panika ilmu na au. Berarti kapan abak panika oning, panika karena paringi oning, ben oning panika tetep bende oning na abak, tapi pakun oning na au, oning na Allah. Jadi abak panika tetap jahlun pudu. Abak panika posisinya panika beda nih. La kadirun la kadirun Kak Dinto kan dengan Kak Dinto lah kita ulangi lagi bagi yang lama yang baru-baru kita kan mungkin baru dengar, yang lama itu sudah kita balik-balik ke apa-apa materi. Jadi la kadirun jadi kan dengan kudrat ben iradat kadirun ben muridun panika beda Kak Dinto beda dengan pernapasan. Pernapasan nama nosa.
bade Kak Dinto kudrat ben iradat kehendak ben kuasa paneka abe bedena engki paneka bedeneng bedeneng pernapasan. Kemudian hayat paneka Kak Dinto busel. Kak Dinto Kak badaher ning manosa paneka adalah busel dianu, buselah itu tengahan. Makanya Ka'bah daher juga paneka bedeneng itu tengah antara atas dan bawah, antara kiri dan kanan. Nah, niko kan denganna sifat hayat, sifat kaudian. Mengibu sel. Melana Kak Dinto ketika manusia bede dalam rahim orang tua, busel Kak Dinto he bisa nyerap makanan deh Kak Dinto ya campong ke rahimna orang sepo Kak Dinto bede neng rahim busel Kak Dinto. Makanya Kak Dinto kan nyantos menting oleh apa arep paneka titipan alposan busel kan. Itu busel Kak Dinto. Nah, Kak Dinto para busel pada berja aba paneka menangkap perwujudan daripada Bapak Ibu. Makanya manusia paneka tak oleh mongpang karena sanyatana aba paneka adalah perwujudan daripada Bapak dan Ibu. Kehidupannya artinya kita itu melanjutkan kehidupan Bapak dan Ibu kita. Ada paneka aba paneka makanya tak kan bin lah kan, bin Swanda, bin Pasera kan, karena kita memang adalah perwujudan daripada spermanya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, kemudian wujudlah menjadi kita. Lah Kak Dinto makanya Kak Dinto sifat hayat kan dengannya sifat hayat. Kak Dinto para busel pada muncul disinilah asupan makanan pada saat kita itu berada di dalam kalbunya orang tua yang menerima makanan, karena lisan mulutnya kan masih belum bisa makan. Kan bayi aja masih belum bisa makan, sudah lahir aja belum bisa makan, tapi di sinilah di serap ini dan ini nyambung kepada rahimnya orang tua nih. Ini sifat hayat, ini tetengahan ya buat nih busel nih. Kemudian apa lagi? La qadirun, la muridun, la hayyun, la sami'un. La sami'un. Panikai kopeng. Ya, Bu. Kan inilah lembaganya nih. Ini disebut oleh ulama tasawuf yaitu adalah lembaga. Otabe istananya. Panika sami'on, panika pendengaran. Hakikatnya kita itu tidak mendengar. Kemudian basiron yaitu adalah mata. Nih. Kan ini kan beda lembaga nakak kapi kan. Kemudian la alimun Kak Dinto ilmu, Kak Dinto sifatnya ilmu nang otak. Dan ilmu, kesinilah informasi pengetahuan. Ketika dia sudah turun ke sini, kemudian inilah dari stir. Ada ilmu paneka dari stir, mana bi dari stir paneka dari ate, paneka pura seter ke otak. Tapi mana bi informasi na Jibril, paneka kepahaman, paneka informasinya malaikat Jibril dari otak. Dari otak kemudian baru ke hati, baru dia memerintahkan yang lain ke kopeng, ke mata, ke badan lah satajana. Mereka menabi ke badan, mereka ditrasum melalui aliran darah. Makanya dikirna dalam tarekat bagaimana seluruh dikir kullu jasad paneka Allahu sabodan, Allahu paneka dari jantung karena busul paneka engki paneka ka jantung saya kacer. Kak Dinto akhirnya Kak Dinto ya detak. Kak Dinto seperti mangkok ini yang dipompa darah, inilah yang kemudian menyembur. Inilah kalau dalam tarekat darah inilah hakikatnya disebut dengan Rasulullah. Disebut dengan hakikat Rasulullah, inilah darah ini karena darah ini yang diutus kepada seluruh tulang sumsum, darah, daging, bulu kulit. Makanya ketika ini Rasulullah ini posisinya dia itu kita itu tidak berzikir artinya atau lalai dia kepada Allah, maka yang menjadi utusannya siapa? Yang menjadi utusannya yaitu adalah setan. Makanya kenapa kita itu nggak boleh lupa di jantung tuh kan? Karena kapan kita lupa, maka istana ini sudah dikuasai oleh setan kan? Dikuasai oleh setan. Dia juga yang menyembur. Makanya Kanjeng Nabi paneka debu, setan itu menggoda manusia itu dia mengalir mengikuti aliran darahnya manusia. Yang namanya aliran darahnya manusia dari ujung rambut sampai ujung
ujung kaki. Disinilah perebutan kita nih, jangan sampai kita lupa kepada Allah dari detak napas, layan napas kita. Nah, makanya ditarik itu adalah hu, kemudian keluar adalah Allah. Tapi ada tarikat juga mengatakan bahwasanya masuk itu adalah Allah, keluar itu adalah hu. Nah, tapi jalan kita, walaupun itu sama-sama benar, tapi jalan kita dari guru-guru kita, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita memakai yang masuk itu adalah hu, kemudian yang keluar adalah ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa masuk hu? Hu itu adalah kata damir atau kalimat damir, kata ganti. Maka itu merujuk kepada dat Allah Subhanahu wa taala, pada dat. Kemudian yang keluar itu adalah dari lisan ini, yaitu adalah Allah. Maka karena Allah itu adalah lafaz jalalah, lafaz jalalah ini adalah simbol daripada dat. Ini adalah simbol lam pertama adalah dari sifat, kemudian lam kedua ini adalah daripada af'alnya, kemudian ha itu daripada asma'nya. Dan setelah keluar ini akan terbentang pada alam semesta. Seluruh alam semesta itu adalah menyatakan segala wujudnya adalah tidak ada yang lain, karena la maujudun bihaqqi illallah. Hempasannya keluar, kita melihat keluar dulu, kemudian baru kita rasakan hu yang masuk, dat semata-mata yang ada. Kan? La maujudun bihaqqi illallah. Kemudian yang terbentang di luar apa juga? Kenapa zikir kita itu yang keluar itu adalah Allah? Karena yang terbentang juga di luar itu yaitu adalah sifatnya Allah yang maujud atau yang maujud pada segala alam semesta. Alam semesta, segala sifat yang disifatkan oleh alam semesta, yaitu tidak ada makhluk itu yang mempunyai sifat sendiri, melainkan yang punya sifat itulah yang memiliki sifat siapa? Yaitu adalah sifatnya dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya keluar. Jadi ini coba diperhatikan. Ini intinya saya menjelaskan seperti ini. Kita itu yaitu adalah bukan pembelaan, akan tetapi kita keterangan bahwasanya kenapa zikir kita itu Allah yang keluar dan hu yang masuk. Paham kan? Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah lam sani, lam yang kedua, yaitu adalah mengeterangkan tentang af'alnya Allah. Segala sesuatu yang terbentang di alam semesta ini tidak ada yang lain melainkan hanya perbuatan Allah. Hanyalah perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa berbuat dengan sendirinya di alam semesta ini, pada diri kita maupun di luar diri kita. Tidak ada yang bisa berbuat melainkan diperbuat oleh Allah. Diperbuat oleh Allah, hakikatnya tidak ada yang bisa berbuat kecuali perbuatan yang berbuat itulah yang berbuat. Di segala sesuatu itu hanyalah perbuatan Allah, dan ini sifatnya keluar. Nah, kemudian kalau sudah masuk hu, di situ sudah masuk. Kalau sudah langsung kepada zat, di situ sudah ada asma'nya, di situ sudah ada af'alnya, di situ sudah ada sifatnya, karena yang zat itu yang mempunyai sifat, zat itu yang mempunyai asma, asma, kemudian af'al, kemudian zat itulah yang mempunyai asma. Jelas kan? Jadi makin tenggelam. Hu itu sudah tenggelam dia. Dzikir itu kan gini. Dzikir itu pertama kan kalimat itu kan asyhadu anna, tauhid itu kan asyhadu an la ilaha, kan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadur, kan asyhadu anna muhammadur rasulullah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian Muhammad ini sudah tenggelam dia, maka zikir itu hanya tinggal yaitu la ilaha illallah. Kan makin pendek dia kan. Mana Muhammad sudah tenggelam kepada Allah, karena dia itu adalah sifat daripada Allah. Jadi sifat sudah kembali kepada yang punya sifat. Nah, kemudian la ilaha illallah, kemudian
menjadi, yaitu adalah ismuddad. Ini kan kalimatnya sudah nafi isbat kan? Ini dua kalimat syahadat. Kemudian ini kalimat la ilaha illallah ini namanya nafi isbat. Nah, apa yang mau diisbatkan, yang mau dinyatakan itu apa? Yang mau dinyatakan itu yaitu adalah lafaz Allahu. Makanya semakin kita pendek berzikir kita, maka semakin nyata makrifat kita. Hajan halik, hajan mantap. Kan? Hajan halik, hajan mantap. Nah, makanya kenapa kita dikiring dari la ilaha illallah, dari nafi isbat, kemudian jadi Allah sampai tak bisa nyebut apa-apa lagi, yang hanya huwa atau hu dia saja. Itu kata orang ahli bahasa, yaitu adalah isim damir atau kata ganti yang menunjukkan, itu adalah menunjukkan kepada datnya. Nah, kemudian ini kalau dirinci lagi, Allahu ini kemudian jadinya lillah. Lillah itu juga karena Allah. Kemudian lillah itu kemudian akan semakin ringkas, dia menjadi lahu. Kalau sudah lahu, lamnya sudah dibuang, maka menjadi hu saja kan? Jadi hu aja. Makanya ini hu lah yang masuk. Makanya ketika kita dzikirkan hu, maka ini sudah ada di situ semua ada. Kan? Jelaskan. Kalau sudah hu yang masuk, ini sudah masuk semua lah, otomatis lah. Karena asalnya itu ada daripada ini semuanya. Jadi alam makhluk itu sudah akompel kabeh. Akulung tunya lah. Kan? Secara makrifat itu namanya ketika hu itu sudah akulung tunya. Sudah tak ada lagi alam semesta. Coba. Karena tadi itu keterangannya kan, zatnya Allah, sifatnya Allah, semuanya Allah, afalnya. Jadi segala wujud, segala sifat, segala asma, segala afal itu sudah tenggelam semuanya ke dalam wujudnya Allah. Tadi itu disebutkan di dalam kitab itu, yaitu adalah kepada zat yang hidup yang tiada mati. Nah, kita di sini sudah fana lah, tak ada lagi kita. Nah, tak ada, makanya hu yang masuk, keluar Allah. Rasakanlah. Bagus. Jangan lupa. Kapan lupa, dosa kita. Coba. Lupanya 1 detik, maka itu para ulama tuh, lupa 1 detik mereka itu nangis. Kita ini tak nangis. Lupa berhari-hari pun tak nangis. Memang ala ke batu, memang hati itu asadukas memang lebih keras daripada batu. Makanya kita itu pula nak minta zikir lah. Minta zikirnya kenapa keras-keras? Ya, jawabannya hati kita itu batu, makanya suruh hantam dia. Mana bisa yang keras itu bisa dia botol yang itu mau dihancurkan, bisa dilus-lus kayak gini, mana hancur dia. Kan? Nah, kita kan cuma cerita aja kadang. Cerita aja. Wah, kalau sudah zikir makrifat itu ya betul lah memang. Secara ilmiah memang betul, kita tak perlu keras-keras, kita tak perlu nyebut. Kalau sudah hu, tak ada lagi kita nyebut-nyebut apa-apa. Kan? Udah nggak ada lagi kalimatnya. Hu itu pun sudah tak ada lagi. Yang hanya kesaksian aja lah. Tak ada lagi hu pun sudah tak ada lagi. Tak ada huruf, tak ada titik, tak ada apa. Yang ada hanya kosong. Tapi kosong ini bukan Tuhan. Yang kosong itu kita. Kan? Jangan salah. Kawan ini kadang salah pula. Berarti kita itu nyembah kekosongan. Yang kosong itu kita. Makanya kita mati itu kan gitu, sebenarnya kan kosong. Itu tuh hanya tabung lah ibaratnya nih. Kan? Tabung kosong aja. Itu yang kosong itu kita nih, alam semesta itu yang kosong tuh. Tapi kalau kita sudah kosong seperti ini, maka nyatalah yang ada yang hidup. Makanya kenapa kalau kita berzikir itu sudah
Tujuh adzikir itu sudah yang nyebut ya Allah, yang disebut ya Allah, yang ingat ya Allah, yang mengingat ya Allah, ya bodoh ya Allah, yang bodoh ya Allah. Kan nggak ada lain selain Allah kan? Memang betul-betul kosong kita kan? Itulah la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Itu udah nggak berkata-kata lagi. Lalu siapa yang berkata? Yang berkata itu Allah, yang dikata juga Allah. Kalau kita sudah tak punya wujud, yang dikata siapa lagi? Yang mengata siapa lagi? Nah, kalau begitu kita Tuhan. Bukan kita Tuhan, orang nggak ada kok kita Tuhan. Nah, makanya wajib kita mematikan diri. Nah, itulah hakikat dzikir nih. Oh, ini sudah tadarru'a wa khufya nih. Kan? Kita berzikir Allah aja itu sudah tadarru'a wa khufya nih. Wadkur rabbaka tadarru'a wa khufya. Berzikirlah engkau kepada Tuhan kamu tadarru'a wa khufya dengan lemah lembut. Ini dia yang dizikirkan dahar itu nafi isbat, hantamkan itu. Nah, tapi ismuddat itu lembutlah di sini, nyet ngompas sendiri kan. Kita tidur, dia tetap bekerja, dia tetap hidup kan. Nah, ada lagi kemarin saya tuh jalan-jalan ke itu sepupu saya tuh Kak Nyo di pasar Borak itu Budina. Ada wakaf itu. Katanya seorang yang suka cerita makrifat juga lah ustadznya di sini. Katanya, "Caklah Pangeran Ra laisa kamislihi syai'un." Berbeda dengan yang baru. Lalu jawabannya panika tanyai ke kau lah, maksudnya bingung tak nemu keterangan. Karena jawabannya lah hampian robana bedepada cu para panika. Jawabannya. Di pertanyaannya pangeran itu kan laisa kamislihi syai'un. Berbeda dengan yang lain, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan yang baru. Jadi jawabannya lah hampian robana lah bedepada cu. Ongku kan sekilas kan sepung siapa ada robana. Tapi kalau asumsinya kan itu kan udah tersesat orang dalam pemahaman. Masa tidak pada berarti ya lah pangeran. Bukan ada pada. Robana. Kan masih lain kesurupan dengan diri kan. Nah, cuaca setongnya boleh pastilah orang semua mengatakan begitu kalau jawabannya seperti itu. Robana tidak pada itu Tuhan juga. Kan? Semua orang mengatakan gini karena memang wajahnya itu tidak sama. Padahal itu hanya sekedar isyarat. Dia bukan Tuhan. Kan? Kalau terus terang lama bingung mun marapaneka. Iya bingung ya sonjak tak nemu kepahaman. Dan hajan bingung lah maksudnya nyembah pangeran. Apa pakan kocak kocak Maria hangking mencek marakak dinto benda jawan kalau nyaman paneka mencek sakia merujuk kepada sifat sampean sifat odik sampean sifat sampean odik paneka oning sampean sifat odik padang robana kata padang robana sifat hidup kan, dan sifat hidup itu terbentang ke alam semesta, semua segala sesuatu itu hidup kan, dan hidup itu tidak ada rupanya. Tapi dia nyata pada diri kita kan, pada alam semesta semuanya nyata. Nah, tapi apakah hidup itu Tuhan? Yang punya hidup itulah Tuhan. Hidup itu sifat daripada Tuhan, sifat daripada Allah. Itu namanya itulah yang hidup, itulah yang disebut dengan roh idafi. Roh idafi itu adalah siapa hakikatnya roh idafi? Itulah hakikatnya Muhammad, hakikatnya Nur Muhammad tuh yang terbentang kepada alam semesta pada diri kita nih. Itu namanya yang hidup, itulah namanya roh idafi. Jadi ketika kita sadarnya kepada hakikat Muhammad, itulah roh idafi nyata pada diri kita kan. Itulah hakikat Muhammad. Nah, namanya Muhammad yang hidup. Kan? Kalau Muhammad bin Abdullah wafat kan, tapi Muhammad yang hidup nyata kan pada tiap
setiap diri kita nih, iya kan? Itulah namanya roh idafi. Makanya ketika dia ketika dia sudah tidak bernapas diri kita, itu namanya roh kan. Nah, itulah roh idafi. Nah, kemudian pada saat keluar masuk itu namanya napas. Maka hidupnya roh itu namanya di alam napas. Disebut juga dengan nyabe. Dan itu kan beda nama, beda alam, beda nama, tapi barangnya itu juga. Kan? Jelas Ki? Jadi sifat hidup itu tak ada yang sama. Dan tidak ada rupanya. Menroba ini, roba dahir ini hampir berdepada curobana. Kan ya Tuhan sama lah berarti kalau begitu. Berarti wajah kita inilah Tuhan. Kan? Kemudian orang yang satu lagi nanti tak ada yang sama juga, ini juga Tuhan. Kan bingung. Coba jadi ajan kacau orang. Ampun tak kenal hakale lah. Norok pangeran na kiai lah, pokoknya lah cokop lah. Kan pada ajan bingung. Abang nara bungkol pokoknya nyempo pangeran na Kanjeng Nabi lah. Kan pabungkol lah kale kan sah, iman seperti itu sah. Coba mapu dua kali lah pokoknya orang nyempo pangeran Kanjeng Nabi Muhammad. Oke. Sah iman seperti itu, cuma yang mana iman taklid. Tak kenal direk kan kenal kabar kumaan. Kenal kabar itu tak nemu nyaman. Nyamannya itu hanya nyaman nanorok lah kumanan. Nemu nikmat direk ibaratnya kan. Imannya iman kabar. Saya sempo itu nyamannya Allah. Hadirun, sami'un, basirun, mutakallimun, inilah lisan nih pada diri kita. Mutakalli. Nah, kalam itu adalah lisannya, mutakallimun itu adalah ucapannya. Kan nyata sifat ini pada diri kita. Ini semua dikembalikan. Lakadirun, matikan cabut nyawanya. Karena ada di alam napas kan. Kemudian la muridun, itu cabut nyawanya nih, karena ini satu di sini. Kemudian la sami'un, tutup telinganya. Kemudian la basirun, tutup matanya, dua belah mata nih, tutup sekali. Kemudian la mutakallimun, tutup mulutnya. Barulah mati. Kan? Ini praktek. Bagaimana cara nutup mata, bagaimana cara nutup telinga, macam mana cara nutup hidup, macam mana cara mencabut nyawa. Itu praktek. Nah, nanti yang sudah dikasih tahu caranya, ya tahulah dia. Kalau sampai kita paringi oneng ki anan, ki belum. Kita belajar ini dulu, nanti dikasih tahu juga. Kan dibeda-bedakan. Kan? Tahu lagi macam mana cabut nyawa, sekali nutup telinga, sekali nutup semuanya. Kalau ini masih mendengar, kalau ini masih melihat, kalau ini berarti tak mati kan? Mana ada orang mati itu dia masih mendengar dangdut, kan? Mana ada orang mati itu biasa nak nonton YouTube? Mana? Dan mana ada orang itu masih berkata-kata, orang mati itu masih ngomong-ngomong, kan? Mana ada orang itu masih bernapas, kan? Nah, makanya para bersepeda moja ini semuanya nanti akan dikembalikan, ini ditutup semuanya, tapi dia akan tetap mendengar nantinya, dia tetap melihatnya, tapi dia sudah kembali kepada yang punya, kan? Kehendaknya sudah kembali kepada yang punya kehendak, tetap dia ada kehendak, cuma kan penyerahannya, yang mana orang nyembah, beda cara nah beda saya sembah, kemudian beda saya nyembah, kemudian beda yang dipersembahkan, jadi tak salah sembah, kan? Makanya itulah jalannya pada diri, makanya begitu wajib kita belajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, setakat sampai di situ dulu. Maka kesimpulannya fana lah diri, sekalian diri kita di dalam ahadiyahnya Allah. Kenapa dikatakan di dalam ahadiyahnya Allah? Sifat ahadiyah itu kan sifat ahadiyah itu sudah tunggal, keesaan Allah.
Kalau sudah segala sifat sudah kembali kepada yang punya sifat, dia sudah kembali kepada ahadiyahnya, ketunggalannya Allah. Kan ada sifat ahadiyah, ada wahda, ada wahidiyah. Nah, kenapa kok tidak dikatakan kepada wahidiyah? Karena wahidiyah itu masih dalam konteks sifat. Berarti masih Muhammad sudah tak ada lagi. Makanya tadi sudah Muhammad tidak ada lagi kan, Muhammad Rasulullah. Karena dia hamba. Kan? Yang sudah terang pada diri kita sekarang nih. Nurnya nih. Hakikat Muhammad yang hidup tadi. Pada diri kita, pada alam semesta. Makanya kembalinya kemana? Bukan kepada wahidiyah atau wahda, tapi dia kepada ahadiyah. Ketunggalannya Allah kembali setong lah. Tak ada lagi. Tak ada sifat lagi. Tak ada af'al lagi, tak ada nama lagi. Yang ada hanya dat semata-mata. Itulah namanya kembali kepada ahadi. Itulah yang disebut dengan kembali kepada segumpal darah. Kalau pada tarekat itu disebut kembali kepada segumpal darah. Nah, jika para rebusnya pada murja kembali kepada ahadiyahnya Allah. Ini semuanya, ini tak bisa kalau tak ada ilmunya kan. Nah kita cuma mengata-ngata aja, kita nak udah kembalikan aja lah kepada yang satu. Dari dulu banyak orang bilang kayak gitu. Kan? Oh bolehlah kasih setong. Banyak orang yang memberikan. Tapi malam baca nama boleh apa? Apa boleh? Mana tahu dia. Makanya ilmu lah yang memberi keterangan. Ilmunya Allah. Dia tahu dengan pengetahuannya Allah. Dia mendengar dengan pendengarannya Allah, dia melihat dengan penglihatannya Allah, kemudian dia mengata dengan perkataannya Allah, dia berkehendak dengan kehendak Allah, dia kuasa dengan kuasa Allah. Akhirnya memang tetaplah Allah yang maha kuasa. Memang rajin-rajin lah ngaji biar paham betul. Kalau tak rajin ngaji, nanti bingung lagi, buyar lagi, udah agak-agak mau paham ini. Tapi nanti buyar lagi. Jangan-jangan dirasa-rasa nanti insya Allah akan masuk dengan sendirinya. Mungkin ada yang dia mau ditanyakan sampai di situ dulu. Kita masuk ke pasal baru nanti. Berapa ya? Hah? Ada yang mau ditanya? Nikmat orang ke Allah panikan nikmatnya aman. Tidak ada. Hampir anak toko-toko tanah sampai jeung toko-toko tanah dikir pada kamu tak kenal ke pangeran nemuan nikmat. Kak kamu bukan? Monggo. Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang murka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemahaman ma'rifat, murkanya Allah itu ketika seorang hamba itu keluar daripada Allah. Itulah Allah murka. Nah, begini lagi. Kayak dia laman. Terus. Ketika dia sudah kembali kepada titik, kepada zat, itulah Bismillah. Bismillah itu kan dengan Allah. Coba sampai angan-angan. Dengan Allah, kan tak ada lagi diri. Kan dengan Allah lah, apa yang keluar itu dengan
Dengan Allah itu maknanya bismillah. Dengan Allah. Tapi kalau secara umum bismillah atas nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Kalau cuma dengan menyebut nama Allah, cuma nyebut aja semua orang bisa. Dan menyebut nama Allah ya cuma tinggal nyebut kan. Ada Allahu, sebut apa nih? Allah. Anak kecil suruh nyebut. Bisa lah kalau cuma dengan menyebut. Kan? Tapi kalau dengan Allah, ini kan mesti membutuhkan mati kan? Kalau kita sudah mati, barulah kita dengan Allah. Itu baru bismillah dengan Allah. Jadi apapun yang keluar daripada diri kita, lihatnya, pandangnya, kehendaknya, ilmunya, hidupnya itu dengan Allah. Nah, kalau sudah dengan Allah, maka sifatnya itu adalah Rahman Rahim, pengasih, penyayang. Dari Allah itulah terbentang, yaitu adalah segala ciptaan kan daripada Rahman Rahimnya. Makanya kalau tafsir yang umum, maka disebutkan Rahmannya itu terbentang kepada seluruh alam semesta. Tapi bagaimana pengertiannya tentang terbentang kepada seluruh alam semesta? Rahman itu asalnya daripada Allah, kemudian melalui nur Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin berarti hakikat yang sebenarnya yaitu adalah daripada rahmannya Allah, yaitu adalah nurnya kanjeng Nabi yang sudah menjadi alam semesta, yang terang menjadi alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahim hanya orang yang memberikan kepahaman tentang hakikatun Nabi, bahwasanya yang terbentang itu adalah asal daripada nurnya Nabi itu daripada nurnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kan tidak semua orang yang bisa paham ini, yang bisa mengetahui, yang bisa nampak dengan mata kalbunya, yaitu adalah hakikat kenyataannya, yaitu adalah yang terbentang ini adalah hakikat Muhammad Rasulullah. Tidak semua orang. Makanya yang paham itulah orang yang mendapatkan rahimnya Allah. Kan cocok kan tafsir Ibnu Katsir kan, dan tafsir yang lain kan penjelasannya seperti itu. Cuma biasanya orang menjelaskan ilmu tafsir ya sampai di situ aja. Ya rahmannya itu terbentang kepada alam semesta, kemudian rahimnya itu hanya orang-orang yang beriman, sampai di situ saja. Kan? Nah, kemudian tentang murkanya Allah, kalau manusia tidak lagi mengakui ini, atau dia tidak bermakrifat lagi, itulah murkanya Allah. Kan tidak dengan bismillah lagi kan, dengan bi yang lain, bi nafsu, kemudian bi setan kan, dengan bi iblis, tergantung pengaruh lah, bin dunya, bin ambisi kan, dengan bi lain-lain lah, jelas kan, bukan dengan bismillah. Makanya kalau bismillah berarti kalau ternyata yang keluar nafsu, yang keluar dunya, kemudian yang keluar ambisi, yang keluar setan, itu namanya mengatasnamakan Tuhan. Makanya dia menyebutkan atas nama Tuhan, berarti kan mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan itu jahat kan. Tapi kalau atas nama Allah itu memang tak jahat, karena memang Allah yang berlaku kan. Tapi kalau mengatasnamakan Allah dengan nama atas nama Allah, maka itulah yang mengatasnamakan Allah. Padahal nyatanya dia tak nampak kenyataan Tuhannya. Inilah yang Allah murka. Jelas kan? Ya Allah murka. Sekarang kalau murka Allah, siksanya apa? Neraka. Penjaga api neraka namanya malaikat Malik. Kapan kita tidak rida kepada Allah, menyerahkan ini laqadirun nasamun labisur mutakallimun nih, jadi sama basar kalam ini kudrat iradat ilmu hayat ini tidak dikembalikan, maka kalau mengembalikan itu kan namanya rida, kita mengembalikan kan, rida kita mengembalikan, makanya di situ tidak murka Allah. Kalau Allah tidak murka itu namanya kita masuk surga. Siapa penjaga surga? Namanya malaikat namanya malaikat Ridwan, dari jamak daripada
radia, ridha, makanya nafsu kita itu ridha. Ridha kita nih menyerahkan ini nih zahir batin kita kepada zat yang wajibal Allah, zat yang wajibal wujud. Ridha, kapan kita sudah ridha, maka itu berarti kita Allah Rahman Nah, kapan kita tidak ridha, ini Malik lah, neraka lah. Itulah murka Allah. Murka Allah ganjarannya adalah neraka, maka cinta Allah ganjarannya adalah surga. Kan gamblang kan? Kalau paham makrifat itu gamblang sebetulnya. Apa-apa tuh, di situlah enaknya kalau apa tuh. Jadi paham, jadinya kita oh ya. Kalau tidak ya keliling-keliling aja kita. Ini cemana, enggak. Berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu di awal pembacaan pokoknya ditulis di dalam Al-Quran itu kan awal-awal. Ya. Berarti murka ini sebenarnya tidak ada bagi saya. Karena murka ini belakangnya kayaknya ditulis di sini kayaknya murka itu pemahaman manusia saja. Tapi dengan Allah tidak murka. Cuma kita mungkin salah memahaminya. Iya. Berdasarkan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada sifat murkanya Allah, tidak ada sifat murkanya Allah. Sesungguhnya di situ terdapat pemahaman kan? Hah? Cek mean cu, pasti dalilnya pasti. Karena Bismillahirrahmanirrahim kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pasti bermurka di belakangannya. Berarti kan suatu mereka cuma pemahaman di antara salah satu manusia. Pemahaman kita mengenai orang atau mengubah jelas kasihnya lah berarti betul. Itu kalau ditinjau daripada penciptaan Allah, itulah yang ada yang terbentang pada alam semesta itu adalah Rahman Rahimnya Allah. Jadi tidak ada pernah Allah itu tidak Rahman Rahim. Tidak pernah Allah itu bermaksud murka. Tapi sekarang kenapa dikatakan murka? Karena pada diri kita nih sekarang nih, bahwasanya tidak semua orang tetap berada di dalam Rahman Rahim tadi. Betapa banyak orang yang diciptakan, tapi dia tidak kenal lagi kepada Allah. Itu nak dilus-lus juga. Dulu dia memang tetap dia Rahman Rahim Allah, tidak ada sedikit pun nak niat menyiksa hambanya, tidak ada sedikit pun, karena memang itulah kasih sayang Allah. Sampai pada akhirnya dia juga kasih sayang Allah. Makanya kalau Allah menyediakan neraka, kalau Allah menyediakan keresahan, kalau Allah menyediakan siksa, kita ini kan ada resah, ada senang kan, banyak duit. Kita tidak usah jauh-jauh ke situ lah. Banyak duit senang, tak punya duit, istri marah, nyata kan? Nah inilah makanya ketika kita tidak lagi memahami, tadi sudah dijelaskan, ketika kita tidak ridha terhadap diri kita, maka itulah murka Allah. Makanya begini, katanya Syekh Athaillah Sakandari, kalau engkau ingin tahu Allah ridha kepadamu atau tidak, katanya Syekh Athaillah Sakandari ini di dalam kitab Al-Hikam, maka kalau kau ingin tahu Allah ridha kepadamu atau tidak, maka hendaknya engkau tahu seberapa ridhamu kepada Allah. Sebaliknya, kalau Anda ingin tahu bahwasanya seberapa murka Allah kepadamu, maka seberapa banyak engkau itu tidak ridha kepada Allah. Kapan abah tak ridha kalau itu murka Allah? Begini, ini dampaknya itu tetap kepada syariat. Mon aba itu tak kelemasan pejenga, Allah ridha atau murka? Jawab Pak Fajar. Kalau kita itu umpamana acarok, pegel, atau ngamuk ke orang tua, Allah sedang ridha atau sedang murka? Pak Fajar. Ya tahu salah, tak usah terus lah.
Oleh meski tak terus lara aku dipupu lara. Ya pangeran lah marah Tuhan lah. Menawaran di sifat murka. Nah, ketika abak paneka melakukan dosa, ketika abak paneka umpamana bengal ke orang tua, itu bukti Allah murka kepada kita. Apa bisa itu dikatakan abak paneka melakukan kejahatan itu belas kasihnya Allah? Coba saya mau tanya nih sama Pak Bajar nih. Apa bisa ketika kita melakukan kejahatan itu dibilang belas kasihnya Allah? Rahman Rahimnya Allah? Ya Pak Fajar, dengan kekuatannya lah kasih sayang, tapi perbuatan yang mengingkari hilang. Itu saya paham maksudnya Pak Muhammad tuh, bahwasanya itu sudah dari dulu saya jelaskan, itu berkat kasih sayangnya memang. Kekuatannya orang yang berlaku jahat itu dari siapa? Inilah Rahman Rahimnya Allah. Kemudian pendengarannya yang berbuat jahat itu dari siapa? Hidupnya dari siapa? Ilmunya dari siapa? Yang berlaku taat maupun yang berlaku jahat, kan ini kan sama-sama dari Allah nih. Cuma yang satu ridha dia kepada Allah, dia tetap berada di dalam kasih sayang Allah. Kemudian yang satu dia tidak ridha dia kepada Allah, dia tidak mengenal dia kepada Allah. Inilah yang disebut dengan murkanya Allah. Jelaskan. Artinya modal ini tetap dari Allah memang. Betul kata Pak Fajar tadi. Kekuatannya memang ada kekuatan lain. Yang murka itu memang dia punya kekuatan lain. Yang taat pun memang dia punya kekuatan lain atau dia punya hidup lain. Kan tak ada. Hebat kalilah dia punya kekuatan lain. Karun tuh, walaupun Karun tuh mengaku dia Tuhan, tapi apa disahkan dia sebagai Tuhan? Fir'aun yang mengaku Tuhan, Karun juga yang mengaku memiliki segalanya. Apa memang sah Karun itu dia memiliki segalanya? Coba. Yang Fir'aun yang sampai mengaku Tuhan, walaupun dia mengaku Tuhan sampai memang disembah oleh pengikutnya, apa dia disahkan oleh kita itu dia sebagai Tuhan? Ya. Itu mabuk terletak. Tapi bagus. Kita ini harus begitu, ngaji itu namanya cerdas. Ya, itu ngaji namanya cerdas tuh. Jadi kita harus ngasah memang. Kan sampai memang betul-betul tak ada jawaban lagi, motor lagi habis kata-kata kita tak ada lagi. Tak lagi. Enggak apa-apa. Oke, sudah Pak Fajar? Oke. Habis tak ada kata-kata lagi. Monggo ada yang lain. Tanya ding. Bapak tanya. Meskipun ada yang rekam demikian, mana yang lebih cantik? Maksudnya orang ngadiker sebelum sampai jengah wasara diker Allahu sebelum sampai jeng Neci. Gak apa-apa. Emang jatuh bangun aku. Tidak ada penghapus. Oh ada nih. Pertama dikir itu memang ada menyebut la ilaha illallah kemudian keluarnya Muhammadur Rasulullah.
Itu kita sudah belajar itu dulu di Tarekat Qadariyah. Di Tarekat Qadariyah itu kalau murni Qadariyah memang dia la ilaha illallah, keluarnya Muhammadur Rasulullah. Tapi di Tarekat Qadariyah Naksabandiyah keluarnya la ilaha illallah, kemudian keluarnya yaitu adalah keluarnya itu adalah Allah. Kenapa Allah? Karena Muhammad sudah tenggelam kepada sifat sudah tenggelam kepada dat. Jadi karena kalimatnya nafi isbat itu ya Allah itulah kalimat isbat, itulah yang mau dinyatakan. Jadi bukan lagi keluar Muhammadur Rasulullah, bukan lagi keluar Muhammadur Rasulullah. Kemudian saya tanyakan Mbak Insani, itu mun asam pejengah. Banyak versi daripada perguruan-perguruan, saya tidak mau menghakimi, tapi sekedar kita menjelaskannya. Ada versi sebelum asam pejang, itu sangkuna termasuk pada rentetan Mokarana. Kita akan menyajikan beberapa dulu. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Allah imamku, kemudian Muhammad makmum. Dan ini benar. Allah imam, kemudian Muhammad makmum. Karena segala yang terbentang pada diri kita hakikat Muhammad. Jadi imamnya adalah tetap Allah dan makmumnya Muhammad. Itu versi. Kemudian ada yang dilanjutkan yang ketiga, yaitu adalah Adam Henoroa. Yang dimaksud Adam adalah sifat tubuh. Sifat tubuh. Allah imam, kemudian Muhammad itu roh, kemudian badan ini adalah Adam. Benar juga. Tuh. Dan ini dinyatakan sebelum asam pejang, sebelum takbiratul ihram, dia dinyatakan. Atau ini bisa dimasukkan ke dalam takbiratul ihram. Dinyatakan Allah, itu dinyatakan dengan dalam hati. Oke. Ini namanya berjamaah. Ini namanya berjamaah. Nah, kemudian ada versi yaitu adalah zat, sifat, kemudian asma, af'al. Ini sama sebetulnya. Ini dinyatakan juga di dalam apa itu sebelum salat, tapi ini mestinya itu adanya yaitu adalah di dalam takbiratul ihram. Pada saat ngangkat takbir, dat sifat asma af'al. Tapi hendaknya ini diilmui. Kotu oneng, maksudnya ilmona benih perak ngocak dat sifat asma af'al. Artinya apa? Segala af'al sudah kembali kepada dat, segala asma sudah kembali kepada dat, kemudian segala sifat tiap hiklat mereka sudah kembali kepada dat. Makanya penjelasannya yaitu tetap yaitu adalah berkesinambungan Muhammad makmum. Kemudian yang ikut yaitu adalah Adam. Mau pakai ini simple. Mau pakai ini juga lebih detail. Sah. Gelak lah mereka. Mustarela. Ke dalam, Allah keluar. Makanya neko di dalam takbiratul ihram ini memang serkuah nih. Hu-nya itu diserkuakan. Tapi nanti saya tidak mau terlalu masuk kepada teknis itu karena belum waktunya dikasih itu, ya. Belum waktunya saya kasih itu masalah praktek salat mi'raj nanti. Itu hanya sekedip mata saja. Menggelamkan diri kepada wujudnya Allah, ke dalam wujudnya Allah. Ini akan menyatu nih. Ini kita kasih gambaran saja. Dat sifat asma af'al itu sudah menyatu. Kada praktek nah. Mana di pada sifat yaitu adalah
7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu diserahkan ke 7 sifat. Ke 7 sifat maknawiyah itu diserahkan ke 7 sifat 7 sifat ma'ani. Inilah yang disebut 7 sifat ma'ani ini, 7 sifat maknawiyah ini, inilah yang sifat Adam nih. Yang sifat Adam, sifat daging, sifat tubuh. Nih, darah, daging, tulang, sumsun, urat, bulu, kulit. Nah, inilah sifat Adamiyah nih. Ini yang diserahkan nih kepada hakikat kepada ruh. Ruh inilah yang namanya Muhammad. Kan? Jadi, maka inilah yang Muhammad inilah yang disebut dengan Rasulullah yang berangkat dia kepada Allah, yang mi'raj dia kepada Allah, maka inilah yang disebut Nabi yang sholat. Kan? Mungkin bingung lah ya lama-lama. Baru-baru, mungkin bingung lah. Inilah yang disebut dengan Nabi salat, karena itulah makamnya Nabi, yaitu adalah makam ruh. 7 sifat ma'ani, kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Yang dahir kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar kalam. Yang dahir Adam, yang ruh Muhammad, kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini hakikatnya satu, dia berangkat dia kepada dat yang wajibal. Itulah sifat nafsiyah wujud dat. Inilah yang berangkat. Berarti yang mi'raj itu siapa? Yang mi'raj itu tetap hakikat Nabi pada diri kita. Kan? Makanya kenapa kesimpulannya apa? Tidak ada manusia itu yang kenal kepada Allah, melainkan hanya Nabi lah yang Kenapa? Karena pada diri kita punya Nabi lah yang berangkat, bukan kita jadi Nabi. Kita lah tenggelam kepada hakikat kepada Nabi. Kalau kita jadi Nabi, Bapak ditangi polisi, pula nanti ada Nabi ditangkap polisi nanti. Barulah nanti tahu Nabi ditangkap polisi. Ayat Nabi lah yang berangkat tuh, Nabi lah yang kita itu hanya sampai pada makam Nabi. Nah, udah dipersembahkan nih kepada Nabi, maka Nabi lah yang makrifat, dialah yang kenal kepada Allah, dialah yang kenal Allah. Tapi bahasa syariatnya kita kenal Allah, tapi penjelasannya yaitu adalah hakikatun Nabi. Jelas ki? Tetap Nabi yang kenal. Makanya sallu kama ra'aitumuni usallim, dalam sampejang makna sebagaimana kamu melihat Nabi salat. Secara syariat apa bilang atau yang Nabi salat? Dan yang ada riwayatnya begini, tapi Imam Syafi'i lain juga caranya, Imam Hanafi lain juga, Imam Maliki juga cara takbirnya tidak ada yang sama, cara tahiyatnya nggak ada yang sama. Kan mana yang betul nih? Ya memanglah betul semua lah, memang ada Nabi. Tapi dalam ilmu hakikat ma'rifat ini memang betul-betul nyata melihat Nabi sholat. Memang nyata, dikatakan melihat itu karena memang Nabi yang sholat. Makanya dikatakan bukan melihat itu kita melihat Nabi begini, face to face begini. Karena memang yang berangkat itu, yang mi'raj itu memang Nabi, memang kita saksikan Nabi. Dan pada syahadat kita kan menyaksikan Allah, menyaksikan Rasulullah, menyaksikan Nabi. Kedua yang kita saksikan tuh, ini Nabi lah yang sholat. Barulah betul tuh sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, karena memang kita melihat Nabi salat kan. Mau nabok lama mana ada salat. Itu sudah betul-betul ditanyakan di inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oh, di namatena sudah tak ada lagi kan lillahi rabbil alamin. Kalau sudah mati diri kita, siapa yang hidup? Nabi itu karena dia Nabi itu adalah sifat, sudah sampai kepada dat semata-mata yang hidup, karena hidupnya itu adalah dari dat Allah Ta'ala. Ampun Mbak, sudah siap Lestari? Mungkin sabarlah, kalau itu ngaji itu memang butuh sabar.
Kalau belum paham, masih terbongkar lagi, masih mentah lagi. Ini kan diperhalusi lagi kan, diperdalam lagi. Sampai betul-betul nancep, tak ada lagi keraguan. Karena betalna iman, betalna syahadat panika adalah sak dan wahan. Jadi rasa ragu sedikit pun, itu batal iman kita. Ya, batal. Walaupun di syariat, sakwahan itu tetap syaratnya syahadat memang. Betalna syahadat. Betal syahadat. Ongkuna syahadat itu syarat betal nyatana. Kan? Mana binorok syaratna betalna syahadat itu diperhatikan. Walaupun secara syariat itu syarat betal. Ya. Bala menurut yang tak kenal ke Allah itu perak ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada apa yang betal belaka memang letak asa memang. Syahadatnya tidak as. Ya bagaimana syahadatnya sah? Kita mengatakan ini, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau umpamakan aku menyaksikan botol aqua, padahal ini bukan botol aqua. Kan? Aku mengatakan masa sah? Tidak kan? Kalau kita mengatakan sesungguhnya aku menyaksikan jajan pun apa nyamanakan? Sesungguhnya aku menyaksikan pensil, nilai gampang lah ini tak tahu apa namanya. Sesungguhnya aku yang menyaksikan pensil, karena memang pensil betul kan. Tapi kalau dia tak kenal pensil, tak nampak pensil kan dusta, bohong, sah enggak? Ya enggak sah, pasti sak dan wahan lah, pasti ragu lah, namanya orang tidak mengetahuinya, tidak menyaksikannya. Macam mana mau dibilang sah? Itulah sebabnya. Makanya kenapa Nabi itu senantiasa menekankan jaddidu imanakum. Panika orang lah kenal nih ke pangeran. Panika orang lah nyata nih ke pangeran, tidak ada keraguan pun apanya mana. Orang lah kenal nih ke pangeran. Tapi di dalam keseharian itu kan kadang lupa, kadang lalai kan. Memang karena jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan diucapkan la ilaha illallah itu, tapi sampai kepada la maujudun bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud hak kecuali wujudnya Allah. Artinya tak ada yang nampak lain selain nampak Allah. Jelas kan? Tak ada yang nyata yang lain selain yang nyata hanya Allah. Yang nyata itu hanya Allah. Yang lain itu adalah tidak nyata, yang lain itu adalah fana, tenggelam. Kelak di kitab itu disebutkan dia telah fana, segala fana lah sekalian diri kita di dalam diri ahadianya Allah, di dalam diri ahadianya Allah karena saya tong kelah. Jelas. Mungkin siapa nikah para bersepeda murja dan sabu ke manfaat ini besar manfaatnya mengkaji ilmu makrifat mereka besar, karena ini akan berdampak kepada seluruh syariat yang kita buat. Seluruh syariat yang kita kerjakan itu jadi batal secara hakikat. Secara syariat ya mensyarat rokona sah lah. Kita tak mengkaji apa nih, tak mengkaji dari sisi fikihnya. Dan kalau secara sisi fikihnya asalkan syarat rokonnya itulah sah kan. Tapi secara hakikat batal semuanya kalau dia tidak kenal kepada Allah, kalau dia tidak kenal kepada Allah. Asal awas jangan salah paham. Nanti ustadz itu mengatakan batal, berarti kita nggak ada percuma lah kita sholat, udah nggak usah salat aja lah sekali. Kalau kita nggak kenal Allah, bukan begitu maksudnya sholat, ya kan? Tapi diperdalami sholat tuh. Artinya salat secara syariat itu sudah sah secara syariat. Yang namanya sah secara syariat ya kolek, nah, yang namanya sampai dikolek lah. Urusan kolek itu kan dibuang budina, kan? Nggak ada kita itu makan durian, mak ben kolek. Nah, tak ada cerita orang makan durian itu dengan angin sapi tak mau, kan? Makan pisang aja kita tak beserta kulitnya. Itu sah dia, tapi sahnya sebagai kulit, jelas kan? Nah, bukan sah sebagai isi. Yang kita nikmati itu bukan kulitnya, tapi yang kita nikmati itu yaitu adalah isinya. Tabanika para bersabda murja dengan sapora mana berdekatan korangan terkalopotan matur sakalang kong atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.